Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin, ila an qala min ba'di ma akhbara al-aqwama kahinuhum bi anna dinahumul muwajjalam. Setelah min ba'di ma, dari setelah ma akhbar, apa yang telah memberitakan al-aqwama kepada beberapa kaum, kahinuhum, siapa? Dukun mereka, bi anna dinahum, bahwa agama mereka, agama jahiliyah itu al-mu'waj, bengkok, tidak benar agamanya, lam yakum, tidak benar, tidak lurus. Masing-masing kaum punya dukunnya. Nah, pakar mistis ini sudah memberitahu akan ada nabi akhir zaman, bintangnya sudah terbit. Nah, ungkapan dukun mereka itu nggak didengarkan, nggak dipedulikan. Wa ba'da ma ayanu fil ufqi min syuhubin wifqa ma fil ardi min sanami. Dan setelah apa yang mereka melihat langsung, ayanu, begitu melihat ke cakrawala, ke ufuk itu ada bintang berjatuhan. Maksudnya bintang lewat, karena arahnya ke arah bawah menurut pandangan kita, maka seperti jatuh. Munqaddatin, jatuh dengan kekuatan yang dahsyat. Wifqa ma fit ardi, sesuai dengan kejadian di bumi, min sonamin, dari berhala. Pada saat itu juga berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy tumbang, ya, tanpa ada yang menjatuhkan. Lata, Uzza, Manat, jatuh semua, membuat marah mereka. Dan ini tidak membuat mereka sadar. Boleh jadi sudah ada firasat di hatinya tapi ditepis. Tidak ada apa-apa. Padahal ini tanda bahwa lahir sang pemimpin dunia, Nabi akhir zaman. Hatta wada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatini yakfuh. Hatta wada, sehingga jauh dari apa? Antorikil wahyi, dari jalan wahyu. Siapa yang jauh dari jalan wahyu itu? Munhazimun, kalah, ya, munhazim minasyayatin, rupanya bangsa setan. Yakfu, mengikuti. Setelah satu dari setan itu terlempar jauh dari jalannya wahyu, ithra munhazimin, sesudahnya kekalahan. Jadi satu diikuti oleh yang lainnya. Setannya banyak. Jadi di langit ini ada jalannya wahyu yang oleh setan seringkali dicuri informasinya, dicari-cari informasinya secara mencuri-curi, nguping. Pada waktu itu, setiap kali setan akan mencuri informasi dari langit, ada kobaran nyala api yang mungkin sejenis meteor atau benda langit lainnya. Ini mengusir setan, melempar, ya, seperti dilempar ke arah setan, satu persatu terpukul mundur semuanya. Ithra munhazimi, sesudah munhazimi terkalahkan. Yang satunya kalah lagi, satunya kalah lagi, mendapatkan serangan dari syuhub, nyala api itu di langit dunia. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahatai hirumi. Seperti mereka itu larinya setan yang lari terpukul jauh itu, terusir jauh itu, seperti larinya pasukan
Abraha, atau pasukan musuh bil hassa, yang terkena lemparan batu min rohatahi, dari telapak tangannya Nabi. Rumi dilemparkan. Jadi Nabi satu ketika dalam peperangan itu baca tasbih, di batu dibacakan doa, lalu dilemparkan ke musuh. Maka musuh ini kemudian setiap matanya terkena oleh lemparan hassa itu, cerpen kabeh seluruhnya, padahal yang dilempar hanya sedikit. Ini kejadiannya pada hari perang Uhud-nya. Pada waktu perang Uhud, saat mereka kaum muslimin terpukul mundur, lalu Nabi mengambil kerikil, dibacakan tasbih, dilemparkan, maka lari tunggang langgang. Jadi tidak bisa dikatakan orang Islam kalah, enggak, karena ada serangan khusus dari Nabi ini, sehingga mereka lari tunggang langgang. Belum pernah dengar cerita ini. Nih faidahnya, dapat faidah baru. Jadi ada peristiwa orang kafir pada saat perang Uhud itu lari berpaling ketika dilempar oleh Nabi dengan batu kerikil. Nah, kondisinya setan yang lari tunggang langgang itu seperti peristiwa itu juga. Ini cara menggabungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain menunjukkan bahwa Imam Al-Busiri ahli sirah. Ya, bagaimana beliau bisa menggambarkan sebelum Nabi atau saat Nabi lahir, setan terusir, terlempar oleh api, cahaya api, kobaran api. Begitu juga laksana peristiwa waktu itu juga menjelang lahirnya Nabi, pasukan bergajah Abraha, ya, yang dipukul, dilempari batu kerikil, sijil, ya, min sijil. Begitu juga pada peristiwa perang Uhud, orang-orang kafir terpukul mundur oleh lemparan batu kerikil Nabi yang sudah dibacakan doa khusus Nabi. Nabdan bihi ba'da tasbihin bi batnihi ma nabdal musabbihi min ahsya'i multakimi. Nabdan, lemparan, ya, dilempar, bihi, batu itu, al-hassa, ba'da tasbihin, setelah dibacakan tasbih, bibatnihi ma, di telapak tangannya Nabi. Nabdal musabbih, seperti lemparan tasbihnya orang yang bertasbih di dalam perut ikan, min ahsya'i. Siapa? Nabi Yunus. Apa tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Nah, itu berkat tasbihnya Nabi Yunus, lalu dilontarkan Nabi Yunus keluar dari dalam perut ikan. Andaikan tidak baca tasbih itu, maka boleh jadi Nabi Yunus sampai hari kiamat ada di dalam perut ikan. Ini menunjukkan sangat mungkin ikan itu masih hidup. Ya. Kalau kemudian ada informasi bahwa Nabi Yunus kalau tidak baca tasbih itu akan terus ada di dalam perut ikan Hud itu. Nah, berkat bacaan tasbih itulah keluar. Nah, ini dilontarkan. Lontarannya itu berkat tasbih. Maka lemparannya Nabi kepada orang kafir berkat tasbihnya Nabi, bagaikan tasbihnya Nabi Yunus yang kemudian membuat beliau terlontar keluar dari perut ikan. Artinya apa? Keluar dari masalah, keluar dari ditelan oleh suatu peristiwa. Jadi kalau orang dalam keadaan kalu, dalam keadaan susah, seperti ditelan, seperti ditelannya Nabi Yunus oleh ikan Hud itu. Ini gambaran, kiasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.